السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan karunia Allah Ta'ala, pada hari Minggu yang lalu, Jalsah Salanah 3 hari Jemaat Ahmadiyah Inggris telah meraih berbagai anugerah Allah Ta'ala dan sampai pada penghujungnya. Persiapan Jalsah memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan persiapan itu dimulai segera setelah Jalsah tahun sebelumnya berakhir. Puncak kesibukannya dimulai beberapa minggu sebelum Jalsah. Namun 1 atau 2 minggu menjelang Jalsah, kesibukan itu semakin meningkat luar biasa. Pada hari-hari penyelenggaraan Jalsah, ribuan sukarelawan, para perempuan, wanita, anak-anak, kaum pria, orang tua, maupun pemuda, dengan segenap kemampuan dan keikhlasan mereka, senantiasa memberikan pengkhidmatan tanpa henti. Mereka tidak hanya memberikan kemudahan kepada para tamu Ahmadi, tetapi juga memenuhi kebutuhan para tamu non-jemaat dan non-muslim yang datang dari berbagai penjuru dunia, sekaligus menyajikan gambaran Islam yang hakiki dan melakukan tabligh secara senyap. Maka dari itu, semua panitia yang bekerja di bagian manapun dalam Jalsah layak mendapat ungkapan terima kasih. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan terbaik atas pengkhidmatan mereka. Demikian pula, selain para petugas yang berkhidmat di Jalsah secara langsung, terdapat pula para petugas MTA yang di dalamnya banyak sukarelawan. Mereka pun layak mendapat ucapan terima kasih karena telah berupaya sepenuhnya untuk menyampaikan program-program Jalsah ke segala penjuru dunia dengan cara yang sangat baik. Ini pun merupakan sarana tabligh yang besar. Demikian pula, bagian pers dan media juga berperan dalam menyampaikan berita yang mencakup Departemen Pers Pusat, Departemen Pers Jemaat Inggris, dan telah menyampaikan pesan kepada ratusan juta orang. Di dalamnya terdapat kaum wanita maupun pria, semuanya. Demikian pula, seperti setiap tahunnya, tahun ini pun banyak sukarelawan Khuddamul Ahmadiyah Kanada yang datang untuk membantu para panitia yang bertugas melakukan pekerjaan wind-up atau pemberesan Jalsah setelah Jalsah selesai. Dan kini para anggota dari Australia pun telah mulai berdatangan. Dan mereka semua ini pun bekerja dengan cara yang sangat baik, dan mereka semua pun layak mendapat ucapan terima kasih. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kepada mereka juga. Bagaimanapun, pengaruh yang diciptakan oleh para panitia terhadap orang-orang luar menjadikan gambaran sejati jemaat dan Islam tampak jelas di hadapan mereka, sehingga mereka sangat terkesan. Mereka mengirimkan tak terhitung banyaknya kesan-pesan secara tertulis dan juga mengucapkan terima kasih. Dan beberapa kesan akan saya sampaikan saat ini juga, yang telah saya pilih beberapa di antaranya, meskipun mungkin tidak semua dapat disampaikan, namun bagaimanapun akan saya sampaikan sebagiannya. Demikian pula, saya sendiri pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia baik pria maupun wanita atas pengkhidmatan mereka yang sangat tulus ikhlas. Namun bersamaan dengan itu, mereka pun hendaknya selalu ingat bahwa mereka juga harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada semua relawan untuk melayani para tamu Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ungkapan rasa syukur dari orang-orang itu
seharusnya menjadikan Anda sekalian semakin rendah hati, semakin tunduk di hadapan Allah Ta'ala, dan semakin bersyukur kepadanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda untuk itu pula. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, saya akan menyampaikan kesan-kesan tersebut. Yang pertama yang ada di hadapan saya saat ini adalah dari Tuan Lamin Jabi, Menteri Komunikasi dan Ekonomi Digital Gambia. Beliau mengatakan, dengan menyaksikan jalsah salanah, saya terpesona oleh kedalaman hakikatnya yang sesungguhnya. Ini adalah sebuah pertemuan agung berskala dunia yang berdiri di atas landasan pengabdian yang tulus ikhlas dan pengorbanan yang diam namun teguh tak tergoyahkan. Sungguh mengharukan untuk mengetahui bahwa pertemuan sebesar ini dimulai hanya dengan 75 orang di Kadian dan kini telah menjelma menjadi sebuah mahakarya yang menakjubkan dari segi organisasi dan pengaturan. Acara ini disiarkan melalui satelit ke 200 negara di seluruh dunia, dan yang juga membuat saya takjub adalah bahwa untuk penyelenggaraannya tidak diperlukan polisi sama sekali. Tidak ada iming-iming materi apapun. Para pejabat tinggi, para dokter, dan para pemuda dengan mengesampingkan kedudukan duniawi mereka secara sukarela membersihkan lantai, memasak makanan di atas tungku, dan mengarahkan lalu lintas. Dan ketika azan dikumandangkan untuk salat, kumpulan massa yang penuh semangat dan terdiri dari berbagai kebangsaan ini seketika beralih ke keheningan yang sempurna, hingga suara jarum jatuh pun tidak terdengar. Pemandangan ini memberikan saya suatu kesadaran yang nyata tentang adanya kedisiplinan bersama dan keterikatan rohani yang hampir tidak ada dalam dunia materialistis dewasa ini. Kemudian beliau menuturkan, keikutsertaan dalam bayat internasional, di mana sebuah rantai manusia yang berlinang air mata menghubungkan ribuan orang dengan sang imam mereka, menjadikan hubungan yang istimewa ini terasa luar biasa bagi saya. Kesan abadi saya adalah bahwa pengaruh agung jemaat di dunia ini bukanlah hasil dari kekayaan materi atau ambisi politik, melainkan merupakan buah dari ketakwaan yang sempurna dan keterikatan pada pesan perdamaian yang sejati dan nyata. Dari Nigeria, seorang raja di sebuah negara bagian yang wilayahnya mencakup hampir setengah negara bagian, yaitu Koba Kohinde Wole Bade Wole. Beliau mengatakan, ketika saya berangkat untuk menghadiri jalsah salanah UK, saya sama sekali tidak membayangkan bahwa saya akan menjadi bagian dari sebuah pertemuan rohani yang agung dan terorganisir dengan baik, yang akan meninggalkan kesan begitu mendalam dalam hidup saya. Setibanya di sini, saya tidak hanya menyaksikan contoh nyata dari kedisiplinan yang luar biasa, persaudaraan, dan pengabdian kepada sesama manusia, tetapi saya juga mendapati orang-orang dari berbagai negara dan kebangsaan di dunia terikat dalam hubungan kecintaan, saling menghormati, dan persaudaraan, dan kami dikhidmati dengan cara yang sangat tulus yang akan senantiasa menjadi bagian dari kenangan kami. Di sini, saya mendapat kesempatan untuk belajar banyak hal, namun saat yang paling berkesan adalah pertemuan dengan imam jemaat dan pidato-pidato beliau yang saya dengarkan. Dan dari sana saya mendapatkan banyak pelajaran. Dan saya juga menyimak laporan mengenai kemajuan global Jemaat Ahmadiyah. Ini pun sungguh mengagumkan. Beliau mengatakan, semboyan Anda, cinta untuk semua, kebencian tidak untuk siapapun, bukanlah sekedar semboyan, melainkan merupakan identitas nyata dari Jemaat Ahmadiyah. Jika dunia menjalankan semangat kecintaan, toleransi, dan penghormatan terhadap kemanusiaan ini, maka niscaya dunia akan berada di pangkuan perdamaian.
Kemudian beliau mengatakan, siaran langsung yang disiarkan dalam berbagai bahasa di seluruh dunia juga sangat mengesankan bagi saya. हैरान किया। Demikian pula istri beliau yang bergelar Putri Kerajaan mengungkapkan perasaan yang sama dan berkata, इजहार किया। saya paling terheran, namun senang, adalah ketika menyaksikan pengaturan yang ideal bagi para wanita, penghormatan, kebebasan, dan suasana yang bermartabat bagi mereka, menyaksikan ribuan wanita hadir dan pergi, serta ikut serta dalam jalsah dengan cara yang sangat teratur dan dengan penuh martabat, telah mengubah banyak pandangan saya tentang Islam. Saya merasakan bahwa Jemaat Ahmadiyah telah mewakili secara nyata penghormatan terhadap wanita dan hak-hak mereka sesuai dengan ajaran Islam. Ada seorang tamu dari Senegal, mantan gubernur Saint Louis, Tuan Aliou Badara Sam. Beliau mengatakan, hal yang paling mengesankan bagi saya adalah pengaturannya yang luar biasa. Meskipun jumlah peserta sangat besar, namun terasa jelas bahwa pengaturan jalsah telah dilakukan dengan sangat baik. Pengaturan kepergian dan kepulangan pun sangat baik. Para sukarelawan ramah dan selalu tersedia. Beliau mengatakan, saya mendengarkan semua pidato dengan penuh perhatian. Kini para tamu non-Ahmadi pun tidak hanya duduk diam saat pidato berlangsung, bahkan mereka berkata bahwa mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Pengaturan penerjemahan berbagai bahasa sangat baik sehingga kami dapat memahami semua pidato dan pesan dengan sebaik-baiknya. Pesan yang berulang kali ditekankan sepanjang jalsah adalah pesan cinta kasih, perdamaian, dan persaudaraan. Demikian pula Tuan Radu Duta Sahib, seorang pengacara di Luxembourg yang hadir untuk pertama kalinya bersama putranya. Beliau mengatakan, 3 hari jalsah telah menjadi hari-hari terpenting dalam seluruh kehidupan saya. Saya menyaksikan untuk pertama kalinya pertemuan Islam yang begitu besar, terorganisir, dan bermartabat. Meskipun dengan jumlah peserta yang begitu besar, seluruh pengaturan berjalan dengan sangat baik melalui para sukarelawan. Saya merasakan seolah-olah orang-orang yang datang dari berbagai negara adalah anggota dari satu keluarga yang sama. Setiap sukarelawan dengan senyum di wajahnya sibuk melayani para tamu. Setiap petugas yang berjaga memperlakukan setiap tamu dengan penuh kasih sayang, penghormatan, dan perhatian, seolah-olah mereka adalah orang yang paling penting dan terhormat. Pemandangan Baiat internasional pun sangat mengesankan bagi para tamu. Kemudian beliau mengatakan, pemandangan Baiat internasional yang menyentuh jiwa itu tak terlupakan bagi saya. Ketika saya menyaksikan ribuan orang yang datang dari berbagai negara di dunia mengucapkan baiat di tangan seorang imam yang sama dan berdoa dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah Ta'ala, itu adalah sebuah pengalaman yang membangkitkan iman dan kerohanian yang meninggalkan kesan mendalam di hati saya. Kemudian beliau mengatakan, saya juga bertemu dengan imam jemaat dan sebelumnya saya merasa gugup. Namun setelah bertemu dengan beliau, rasa gugup saya pun hilang. Demikian pula hal-hal dan perasaan yang ada di dalam hati saya yang ingin saya tanyakan kepada beliau. Beliau sendiri yang menanyakan dan menyampaikannya kepada saya, bahkan sebelum saya sempat bertanya. Kemudian ada seorang mubai baru, Tuan Elijah Gabriel. Beliau mengatakan, sebelum memeluk Islam, saya beragama Kristen. Kami selalu diajarkan bahwa keimanan memiliki kaitan dengan musik. Hal ini pun kini telah menjadi kebiasaan yang sangat umum di dunia, bahwa musik itu diperlukan. Namun saya tidak pernah dapat merasakan keterangan rohani yang sejati dan kedekatan dengan Tuhan melalui cara seperti itu.
Setelah menjadi Muslim pun, saya memang mengerjakan sholat, namun tidak pernah mendapat taufik untuk menangis dan meratap di hadapan Allah. Tetapi, ketika mendapat kesempatan untuk mengikuti baiat di Jalsah Salanah, maka saya diselimuti oleh suatu keadaan rohani yang tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata. Saya terus-menerus menyesali dosa-dosa saya dan memohon ampunan. Terus-menerus memanjatkan doa, dan air mata saya mengalir tanpa tertahan. Dan terjalinlah hubungan rohani saya dengan khilafat, terjalinlah hubungan rohani saya dengan Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan, kemudian dilaksanakan salat. Dalam salat pun keadaan rohani ini tetap menyelimuti saya. Dan dalam keadaan seperti itu saya keluar dari tempat jalsah dan saya tidak menyadari bahwa saya telah lupa memakai sepatu saya. Dalam keadaan seperti itu saya pergi ke kamar mandi dan seorang relawan yang berdiri di sana melihat kaki saya, lalu melepaskan sepatunya sendiri dan memberikannya kepada saya sambil berkata, "Pakailah ini. Anda akan kesakitan jika masuk ke dalam tanpa alas kaki." Peristiwa kecil ini semakin memperkuat keimanan saya bahwa sungguh ini adalah satu jemaat ilahi yang didirikan oleh Allah Ta'ala, di mana setiap individu senantiasa siap untuk membantu saudaranya. Jadi, para relawan Ahmadi maupun para panitia yang memperhatikan para tamu dengan cara demikian, hal itu pun memperkuat keimanan saya. Dari Republik Ceko hadir seorang profesor, Tuan Jaroslava Frank, dan profesor lainnya bernama Tuan Marek Chaika. Mereka mengatakan, kami sangat menyukai Jalsah Salanah ini, sehingga kami tidak dapat mengungkapkan perasaan kami. Setelah kembali ke Republik Ceko, yang dapat kami sampaikan kepada para mahasiswa dan profesor kami hanyalah bahwa Anda sekalian harus datang sendiri ke sini dan merasakan langsung pertemuan yang agung ini, yang penuh dengan kerohanian dan dihiasi dengan pengelolaan yang terbaik. Mereka mengatakan, orang-orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat dengan semangat cinta, perdamaian, dan persaudaraan. Pengalaman bertemu dengan banyak orang setelah ibadah bagi saya sangat membahagiakan dan berkesan. Sangat senang melihat bagaimana satu keyakinan menyatukan orang-orang dari seluruh dunia dalam ikatan cinta, perdamaian, dan persatuan. Mereka mengatakan, setelah pidato khalifah, kami memperoleh pemahaman sejati tentang Islam dan ketakwaan. Kami mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang tema ini. Dan demikian pula, liputan yang ditayangkan ke seluruh dunia melalui MTA pun sangat menakjubkan. Dari Kazakhstan, Nyonya Saule Sahibah hadir dalam jalsah. Beliau mengatakan, ini adalah satu pertemuan yang menyegarkan jiwa dan tak terlupakan, yang meninggalkan kesan yang sangat menyenangkan dan mendalam di hati saya. Beliau mengatakan, dalam pidato imam jemaat dan para pembicara lainnya, disoroti topik-topik penting seperti keimanan, akhlak yang luhur, perdamaian, kesetaraan bersama, nilai-nilai keluarga, pendidikan untuk pemuda, dan pengabdian kepada masyarakat. Beliau mengatakan, yang paling berkesan bagi saya adalah suasana persaudaraan di antara individu-individu dari berbagai bangsa, serta pesan tentang perdamaian dan keselamatan yang disampaikan. Kemudian dari Amerika, Tuan Dr. Profesor Brad Scarf, yang merupakan profesor hukum, juga hadir. Beliau mengatakan, saya telah mendapat kesempatan untuk menghadiri berbagai konferensi dan pertemuan internasional di seluruh dunia. Namun pengalaman Jalsah Salanah Inggris ini jelas berbeda dibandingkan semuanya. Saya bertemu dengan para tamu yang datang dari lebih dari 100 negara, berasal dari berbagai agama, kebangsaan, dan latar belakang kehidupan. Pendapat mereka semua sama, bahwa suasana cinta, penghormatan, perdamaian, dan persaudaraan yang terlihat di sini sungguh luar biasa. Demikian pula beliau mengatakan, Humanity First dan berbagai pameran ilmiah serta sejarah sangat berkesan bagi saya. Melihat hal ini sungguh senang bahwa jemaat dengan sumber dayanya sendiri sedang melayani orang-orang yang membutuhkan di seluruh dunia dari agama atau bangsa manapun mereka berasal.
Kemudian beliau mengatakan, semuanya adalah orang-orang yang terdidik, para dokter, insinyur, pengacara, dan para ahli lainnya yang berpendidikan tinggi, yang sedang menjalankan pelayanan sukarela dengan penuh kerendahan hati yang sangat mengesankan saya. Dari Brazil, reporter televisi Tuan Arik Portiller mengatakan, saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa saya sangat terkagum melihat skala dan luasnya acara yang luar biasa ini, khususnya ukuran langgar khanah atau dapur umum dan semua tempat di mana makanan disiapkan, yang adalah modern, luas, terorganisir, dan sangat bersih. Menyaksikan kerja keras, kerendahan hati, dan dedikasi setiap sukarelawan adalah pengalaman yang sangat indah yang memenuhi hati saya dengan kedamaian dan kebahagiaan. Dari Filipina, Tuan Profesor Yusuf Morales hadir bersama istrinya, yang juga seorang profesor, Nyonya Profesor Sharima Morales. Mereka telah memeluk Islam dari Kristen dan pernah menjabat sebagai Ketua Nasional Commission on Muslim Filipinos. Beliau belum Ahmadi saat ini. Beliau mengatakan, meskipun kehadiran resmi dilaporkan sekitar 50.000, namun melihat luasnya tenda jelsah dan skala berbagai layanan, saya merasa bahwa pertemuan ini jauh lebih besar dari jumlah itu. Saya merasa sangat kagum, khususnya atas upaya ribuan sukarelawan yang dengan menyumbangkan waktu dan pelayanan mereka membangun sebuah kota sementara yang lengkap, di mana tersedia akomodasi, makanan, transportasi, kebersihan, dan berbagai fasilitas lainnya bagi puluhan ribu orang. Meskipun secara keuangan mereka adalah berkecukupan, para sukarelawan tetap melayani dan rela melakukan pelayanan yang sangat mendasar serta memerlukan kerja fisik dan melakukannya dengan penuh kerendahan hati, dan inilah hal-hal yang dapat membangun sebuah masyarakat yang damai dan harmonis. Kami melihat anak-anak kecil yang sedang membagikan air minum. Demikian pula ada 2 anak berusia 14 hingga 15 tahun yang bertugas di bagian makanan, dan mereka saling bergegas dengan penuh tanggung jawab untuk memberi makan 300 orang, sehingga membuat siapapun merasa kagum. Di sini beliau mengatakan, saya juga mengetahui setelah datang ke sini bahwa Sir Muhammad Zafrullah Khan adalah seorang Ahmadi. Demikian pula beliau mendapatkan lebih banyak informasi mengenai prestasi-prestasi Dr. Abdul Salam. Demikian pula pidato-pidato Imam Jemaat Ahmadiyah sangat mengesankan bagi saya. Dalam waktu yang singkat, beliau mencakup banyak topik dan menyajikan setiap topik secara terperinci, namun sederhana dan mudah difahami. Seorang tamu dari El Salvador, Tuan Saul Legado, yang merupakan anggota Dewan di Parlemen Amerika Tengah, perwakilan El Salvador, juga hadir. Beliau mengatakan, ini adalah jalsah sunnah UK pertama saya, di mana saya mendapat kesempatan untuk melihat jemaat Muslim Ahmadiyah dari sangat dekat. Hal terpenting yang saya pelajari adalah bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan sehari-hari. Pesan utamanya adalah bahwa sebagaimana sebuah dahan yang terpisah dari pohon akan mengering, karena pohon itulah yang memberinya kehidupan. Demikian pula jika kita pun menjauh dari Allah Ta'ala, maka itulah kematian rohani kita. Apa yang dikatakan oleh Khalifah Imam Jemaat, bahwa kita hanya mencari Allah ketika kita sedang dalam kesulitan, hal ini pun sungguh benar adanya. Demikian pula nasihat-nasihat yang beliau sampaikan mengenai hubungan suami istri, jika kita mengamalkannya dan menerapkan anjuran menundukkan pandangan atau ghaddu basar, maka kita dapat terhindar dari banyak masalah dalam kehidupan berumah tangga. Alhasil, jika orang-orang non-Ahmadi dapat memahami pesan ini, betapa lebih pentingnya bagi para Ahmadi untuk memahami pesan ini. Kemudian beliau berkata, saya sangat terkesan dengan pengaturan yang luar biasa. Waktu pertemuan dengan Imam Jemaat Ahmadiyah sangatlah singkat, dan saya berharap mendapat lebih banyak waktu. Namun dalam waktu yang singkat itu pun beliau memperhatikan segalanya dan berbincang dengan saya.
Beliau berkata, setelah pertemuan itu saya menjadi yakin bahwa khalifah memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang jemaatnya dan di mana serta pada kondisi apa jemaat itu berada. Beliau memiliki perhatian yang mendalam terhadap hal-hal tersebut. Seorang mubayyah baru dari Belize, Nyonya Mozi Coriano, berkata, kami berasal dari negara yang sangat kecil. Populasi kota kami hanya 50.000 jiwa saja. Bahkan jika 100 orang berkumpul pun, perselisihan biasanya mulai terjadi. Namun dalam penyelenggaraan jalsah ini, terdapat keamanan yang luar biasa, dan orang-orang saling berbaur dengan sangat baik satu sama lain. Beliau berkata, bagi saya tidak mungkin mengungkapkan perasaan saya dengan kata-kata. Saya kini merasa bahagia menyebut diri saya sebagai seorang Muslim Ahmadi. Suami saya mendapat taufik untuk menghadiri jalsah salanah tahun lalu, dan pada saat itu Khalifah bersabda kepadanya, sampaikan juga pesan Ahmadiyah kepada istri Anda. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, hari ini saya dengan penuh keyakinan dan kebanggaan menyatakan bahwa saya adalah seorang Muslim Ahmadi. Dari Bulgaria, Tuan Saulin Venkov, yang merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Kebijakan Sosial, berkata, saya telah beberapa kali menghadiri jalsah salanah yang diselenggarakan di berbagai kota di Jerman. Namun pengalaman jalsah salanah di Inggris ini sungguh istimewa dan tak tertandingi dari segi keluasan, pengaturan, dan standar yang tinggi. Hal yang sangat mengesankan saya adalah luasnya tempat jalsah dan kota sementara yang dibangun di sana. Semua fasilitas mendasar disediakan dengan sangat baik dan lebih dari 50.000 orang berkumpul di sana. Pidato-pidato yang disampaikan dalam jalsah sangat informatif, ilmiah, dan berstandar tinggi. Para pembicara menyajikan topik-topik keagamaan dan ilmiah dengan cara yang sangat baik sehingga menambah ilmu dan wawasan para hadirin. Berbagai pameran sangat mengesankan saya dan semuanya disusun dengan cara yang sangat profesional sesuai dengan tuntutan zaman. Di sana juga terdapat program-program tarbiyat dan pameran untuk anak-anak. Hal-hal ini merupakan sesuatu yang baik untuk pembinaan generasi berikutnya. Dari Senegal, Tuan Ahmadouba, yang merupakan pemimpin agama di daerahnya dari kelompok Tijaniyah, mengenai jalsah ini beliau berkata, organisasi dan pengaturan jalsah yang luar biasa ini sangat mengesankan saya. Cara penyelenggaraan jalsah ini, pengaturan keamanan yang sangat baik, akhlak para hadirin yang tinggi, kebijaksanaan mereka, keramahan mereka, dan khususnya akhlak yang luhur dari para anggota Jemaat Ahmadiyah telah meninggalkan kesan yang mendalam di hati saya. Beliau berkata, sebelumnya saya hanya pernah mendengar tentang Jemaat Ahmadiyah, namun hari ini saya sangat bersyukur dapat menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sebuah jemaat yang sangat teratur, sangat ikhlas, dan sepenuhnya mengamalkan petunjuk-petunjuk khalifah mereka. Beliau berkata, memang sebelumnya saya sudah mengetahui bahwa Anda telah berbuat banyak untuk melayani umat manusia, seperti bantuan keuangan, sumur-sumur air, masjid-masjid, rumah sakit, acara-acara bantuan, dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Namun hari ini saya semakin terkesan setelah menyaksikan nilai-nilai kemanusiaan Anda, upaya-upaya dan kebijaksanaan Anda untuk kemajuan umat manusia, pengadaan pendidikan dasar, lembaga-lembaga pendidikan, dan juga setelah melihat berbagai pameran lainnya. Beliau berkata, sesungguhnya saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anda sekalian dari lubuk hati yang paling dalam. Beliau juga berkata, pertemuan saya dengan imam jemaat memberikan saya banyak kesempatan untuk memahami jemaat lebih jauh. Demikian pula dari Senegal, Tuan Moorman Kaba Jakhate,
yang merupakan anggota parlemen menyampaikan, saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya bahwa pelayanan Anda kepada masyarakat, memuliakan manusia, semangat, dan tekad Anda adalah ciri-ciri Anda yang paling menonjol. Lebih dari sekedar kata-kata, di sini saya menyaksikan Islam yang penuh dengan pengabdian. Saya menyaksikan tangan-tangan yang memberi, hati-hati yang memaafkan, dan pintu-pintu yang selalu terbuka bagi orang lain. Dari Kosovo, Tuan Profesor Dr. Khalil Ibrahimi. Beliau adalah seorang pakar pendidikan terkemuka, seorang peneliti dan profesor universitas yang sangat dihormati di Kosovo berkat kontribusi ilmiah dan karya penelitiannya. Beliau menuturkan gambaran nyata dari kedisiplinan, kerjasama, dan pengorbanan di setiap bidang yang saya saksikan adalah sungguh patut dikagumi. Bersamaan dengan itu, kecintaan, ketulusan, penghormatan, dan semangat pelayanan tamu dengan murah hati dari setiap orang menjadikan pengalaman ini tak terlupakan bagi saya. Beliau menuturkan, selama hari-hari ini, saya mendapat kesempatan untuk mendengarkan berbagai pidato, dan khususnya pidato imam jemaat, serta berkesempatan pula untuk bertemu langsung dengan beliau. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah penekanan yang terus-menerus dan luar biasa terhadap nilai perdamaian, kerukunan antar agama, kesetaraan manusia, saling menghormati, dan melangkah bersama setiap anggota masyarakat. Di era saat ini, ketika kesalahpahaman agama, ekstremisme, dan intoleransi telah menjadi tantangan serius di berbagai belahan dunia, pesan-pesan ini terasa sangat tepat waktu, memberikan harapan, dan menjadi panduan bagi kemanusiaan. Dari Spanyol, Tuan Juan Antonio Reyes yang merupakan wali kota Pedro Abad menuturkan, Jalsah Salanah telah memberi kami kesempatan untuk menyaksikan bahwa pertemuan ini bukan sekedar perayaan keyakinan, melainkan merupakan perwujudan luar biasa dari hidup berdampingan antara orang-orang dari berbagai negara, budaya, dan latar belakang yang berbeda, yang bersatu dalam nilai-nilai bersama berupa perdamaian, penghormatan, dan persaudaraan. Beliau berkata, melalui berbagai pameran dan program yang informatif, saya pun mendapatkan pengetahuan tentang pengkhidmatan yang dilakukan oleh Jemaat Muslim Ahmadiyah di berbagai bidang. Dari Australia, dua tamu pengacara, Nyonya Carolines dan Nyonya Hana, turut hadir. Mereka berkata, kami menganggap keikutsertaan dalam Jalsah Salanah sebagai keberuntungan kami. Kami merasa kagum melihat penyelenggaraannya, di mana-mana terasa suasana kedamaian. Mereka berkata, kami telah mengamati dan meninjau ke segala sisi, baik di dalam maupun di luar tenda jalsah. Tidak ada pertikaian, tidak ada keributan. Orang-orang yang begitu tenang dan damai ini tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Setiap orang siap membantu satu sama lain. Kami merasa senang melihat anak-anak membagikan air minum dan juga menghadiri pertemuan hak asasi manusia. Gagasan jemaat untuk menyebarkan perdamaian di seluruh dunia dan menjaga hak-hak asasi manusia, ini bukan hanya untuk para Ahmadi, melainkan juga menyuarakan aspirasi setiap orang yang tertindas, dan ini adalah hal yang luar biasa yang sangat berkesan bagi kami. Bahkan ia begitu terkesan, hingga sebelum pulang ia berjanji kepada mubalik jemaat bahwa tahun depan pun ia harus dibawa ke sini lagi. Dari Bolivia, jurnalis Tuan Gaider Gain hadir dalam jalsah dan berkata, keikutsertaan dalam Jalsah Salanah Jemaat Muslim Ahmadiyah merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Demikian pula, saya sangat terkesan dengan pidato-pidato yang disampaikan dan terkesan pula dengan pidato imam jemaat. Beliau berkata, ini adalah sebuah jalsah
yang akan terukir selamanya dalam kehidupan kami dan akan menunjukkan kepada kami jalan untuk semakin dekat kepada Tuhan kami serta untuk meraih rahmat-Nya. Semoga Allah Ta'ala menjadikannya pun sebagai orang-orang yang menerima pesan Islam. Beliau berkata, secara pribadi saya mendapat kesempatan untuk melihat sendiri bahwa propaganda yang telah disebarkan secara keliru selama bertahun-tahun bahwa perempuan muslim adalah tertindas dan berada di bawah tekanan, ini sepenuhnya adalah bohong. Sebaliknya, saya sangat terkesan dengan penghormatan, perlindungan dan pentingnya kedudukan yang diberikan Islam kepada wanita. Dari Kosovo, Tuan Oni Joshri yang merupakan kepala kabinet di kota Lipjan menuturkan, saya mendapat kesempatan untuk mendengarkan pidato imam jemaat. Sebelum jelasah dimulai, para sukarelawan telah dinasihati agar melaksanakan pelayanan kepada para tamu dengan penuh kecintaan, kerendahan hati, ketulusan, dan akhlak terbaik dengan menganggapnya sebagai sebuah tanggung jawab yang agung. Ini adalah pidato di Kamis malam. Lalu menuturkan, saat itu nasihat itu terkesan sangat baik bagi saya, namun saya tidak menyangka bahwa keesokan harinya saya akan menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri contoh nyata dari nasihat tersebut. Beliau berkata, saat itu kesehatan saya tiba-tiba memburuk, kepala terasa pusing, kondisi kesehatan memburuk, dan juga sempat muntah-muntah. Seketika itu juga petugas pertolongan pertama datang memeriksa saya. 6 orang dokter berkumpul di sekeliling saya. Saya merasakan seolah-olah sedang berada di rumah sendiri. Maka pada saat itulah saya menyadari bahwa nasihat Khalifatul Masih bukanlah sekedar kata-kata belaka, melainkan merupakan bagian dari kehidupan nyata setiap sukarelawan. Tuan Hiroyukiya Iwamoto dari Jepang berkata, ini adalah perjalanan yang sangat berkesan bagi kami. Kami merasakan suasana jalsah dipenuhi dengan kecintaan dan kerohanian. Semangat para panitia dalam mengkhidmati, cara anak-anak yang melayani dengan memberikan air minum, hubungan jemaat dengan khilafat, dan harapan untuk dapat melihat Anda, semua ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Seorang sahabat lain yang berasal dari Lebanon dan tinggal di Belgia, ia berkata, karena saya bekerja di kantor kedutaan dan saya sering bepergian ke berbagai tempat di dunia di mana pertemuan-pertemuan besar diadakan, baik itu di Qatar, Brussels, maupun di tempat-tempat besar lainnya. Namun saya tidak pernah melihat dimanapun program yang seagung dan setertib jalsah ini, di mana lebih dari 50.000 orang hadir. Tidak ada seorang pun yang mendorong orang lain. Tidak ada seorang pun yang berkata buruk. Setiap orang bertemu dengan penuh hormat, martabat, dan kasih sayang. Dan ajaran Islam tentang persaudaraan telah saya saksikan secara nyata di sini. Demikian pula ajaran Al-Quran, La ikraha fid din, yakni tidak ada paksaan dalam agama. Hal ini tampak nyata bagi saya di sini dalam jalsah, bahwa orang-orang dari agama lain pun datang ke sini, tinggal di sini. Mereka pun dihormati dan dihargai, serta bebas berkeliling dengan gembira. Dari Argentina, Tuan Sergio Robin juga turut hadir di sini. Beliau adalah pemimpin redaksi urusan keagamaan di surat kabar nasional terpenting di negara itu, Clarin. Beliau berkata, sebelum datang, ketika saya memberitahukan kepada surat kabar saya tentang keikutsertaan dalam jalsah ini, banyak rekan-rekan saya yang karena prasangka umum terhadap Islam menyarankan agar saya meninjau kembali keputusan saya. Bagaimanapun, ketika saya secara langsung menyaksikan suasana jalsah, menjadi jelaslah bahwa bukti terbaik bahwa Islam adalah agama yang damai adalah jemaat Anda sendiri. Dan suasana damai jalsah Anda ini, meskipun terdapat kumpulan manusia yang begitu besar dan luas, dimanapun tampak suasana kedamaian dan ketentraman. Pada hari terakhir jalsah, beliau menyiarkan siaran langsung jalsah di saluran TV TN dan berkata, hal ini agar para pemirsa pun dapat menyaksikan suasana ini dan supaya menekankan pula bahwa Islam adalah agama kedamaian dan keselamatan, serta menjadikan jemaat sebagai bukti nyata hal tersebut. Beliau sendiri adalah seorang Katolik dan menuturkan,
Saya menyukai pidato pembukaan jalsah oleh Khalifah Anda, di mana beliau berbicara tentang takwa yang merupakan inti dari setiap agama. Beliau pun berkata, sebagai seorang Kristen, saya mendapat kesempatan untuk semakin memperluas pengetahuan dan pemahaman saya dari segi ini. Nyonya Svetlana Markevicine dari Lithuania berkata, pada kesempatan jalsah salana, saya mendapat kesempatan untuk tinggal bersama umat muslim dan mengamati cara hidup mereka dari dekat, serta banyak mempelajari hal-hal baru. Setelah mendengarkan pidato imam jemaat kepada para wanita, banyak kesalahpahaman saya tentang kedudukan wanita dalam Islam yang menjadi sirna. Saya merasa gembira mengetahui bahwa Islam mengajarkan kehormatan, perlindungan, dan hak-hak dasar bagi wanita. Pidato tersebut sangat seimbang, penuh dengan dalil, dan menyentuh hati, yang memberikan saya kesempatan untuk berpikir lebih positif tentang Islam. Nyonya Julia Pertesi, konsultan hak asasi manusia PBB dari Swiss, berkata, ini merupakan pengalaman yang istimewa bagi saya, dan melalui keikutsertaan dalam pertemuan ini, saya mendapat kesempatan untuk mengamati dan memahami dari dekat sebuah komunitas keagamaan yang sebelumnya pengetahuan saya tentangnya sangat terbatas. Keramahan, kebaikan akhlak, dan kerjasama para sukarelawan dan peserta sangat mengesankan saya. Setiap orang menyambut dengan wajah yang sangat ramah. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan selalu siap untuk menjawab pertanyaan saya. Dan karenanya, saya mendapat kesempatan untuk memahami sejarah, tradisi, dan nilai-nilai dasar Jemaat Muslim Ahmadiyah dengan lebih baik. Beliau juga memuji berbagai pameran dan mengatakan bahwa pameran-pameran tersebut sangat menarik, yang di dalamnya sejarah, program-program pelayanan kemanusiaan, dan jasa jemaat di setiap bidang disajikan dengan cara yang berkesan. Menuturkan, pameran mengenai para peran wanita terbukti sangat menambah ilmu bagi saya khususnya, karena pameran itu memberikan kesempatan untuk memahami hal ini dari sudut pandang jemaat sendiri. Nyonya Profesor Federica Sona dari Turin, Italia, berkata, di jalsah salana tampak perpaduan yang indah antara wawasan jauh ke depan dan kerohanian. Dari sudut pandang rasional, hal yang mengagumkan adalah betapa lancarnya seluruh pengelolaan acara berjalan, seolah-olah angin yang membawanya. Dari relawan terkecil yang bertugas membagikan air hingga para pekerja yang lebih tua, semua memiliki kesamaan berupa niat yang baik, keramahan, akhlak yang mulia, dan senyuman. Dari hati, saya katakan bahwa rasanya seperti sedang disambut dalam sebuah keluarga global yang besar. Tamu diterima dengan sukacita, diperlakukan dengan perhatian dan kasih sayang. Beliau berkata, saya bertemu dengan banyak pria, wanita, dan anak-anak yang berbagi senyuman, membantu, menuntun jalan, atau menceritakan pengalaman hidup mereka. Kadang menyedihkan, kadang menyenangkan, dan kadang penuh pencerahan. Khususnya ketika menyebutkan tentang segi-segi kerohanian yang lebih halus, beliau berkata, saya sangat terkesan dengan peristiwa-peristiwa seperti mimpi benar yang disertai kabar terlebih dahulu yang telah disebutkan oleh beberapa anggota jemaat kepada saya. Beliau berkata, jemaat ini adalah sebuah keluarga besar yang bersatu, yang melampaui batas-batas geografis. Tuan Aidin, seorang ahli sosiologi agama di Roma, mengatakan, hal pertama yang tampak adalah begitu banyaknya kebangsaan, bahasa, dan budaya yang berkumpul di satu tempat. Upacara pengibaran bendera berbagai negara
bersama bendera jemaat menonjolkan semangat persatuan internasional ini, yakni sebuah dunia kecil di mana berbagai bangsa hidup bersama tanpa menghapus keunikan masing-masing. जहाँ मुख्तलिफ कौमें अपनी इनफरादियत ख़त्म किए बगैर इकट्ठी रहती हैं. Beliau berkata, sebagai seorang peneliti sosiologi agama, saya mendapat kesempatan untuk menyaksikan bagaimana sebuah komunitas agama dapat sekaligus mempertahankan identitas lokal dan juga persatuan global. Demikian pula, beliau sangat memuji penerimaan tamu dan para relawan yang bertugas. Dari Stony Nakoda First Nation, Kanada, ada seorang tamu bernama Tuan Revontoni Snow. Beliau berkata, menyaksikan perkumpulan yang begitu besar dan luas adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Pengaturan yang luar biasa telah dilakukan di sini, dan setiap orang berupaya sepenuh kemampuannya untuk menjalankan berbagai tugas. Beliau berkata, pekerjaan ini tidaklah mudah, namun semangat dalam menjalani pekerjaan tersebut sangat berkesan bagi diri saya. Dari Turki, tamu non-jemaat, Tuan Profesor Metin Bozan, yang merupakan profesor di Universitas Dikkel dan menjabat sebagai ketua jurusan sejarah agama Islam, bahkan telah membimbing mahasiswanya dalam menulis tesis mengenai Jemaat Ahmadiyah. Beliau berkata, dalam setiap pengaturan dan setiap pekerjaan di jalsah, terlihat kedisiplinan yang sempurna. Kemudian berkata, pada dasarnya prinsip kami adalah bahwa siapapun yang menerima rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam seperti iman kepada Allah, Rasul, dan akhirat, kami menganggapnya sebagai seorang Muslim dan kami tidak memandang sah untuk mengkafirkannya. Oleh karena itu, menurut pandangan kami, orang-orang Ahmadi pun adalah Muslim. Seandainya saja para ulama Pakistan dapat memahami hal ini. Kemudian beliau berkata, saya sangat menghargai upaya-upaya jemaat demi perdamaian dan keamanan internasional. Demikian pula, beliau menyaksikan sendiri pengaturan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan di berbagai kesempatan dan menarik kesimpulan bahwa dalam jemaat, ajaran pardah Islami mendapat perhatian yang sangat khusus. Dari Prancis, Tuan Thierry Vallée, yang merupakan Presiden Freedom of Conscience Coordination Association, berkata, pengaturannya adalah sempurna, suasananya damai, sangat tenang, dan pidato penutupan imam jemaat sungguh merupakan cahaya petunjuk yang agung dan sangat menyentuh hati. Beliau berkata, pidato ini mengingatkan kami akan standar-standar luhur yang harus kami tegakkan untuk diri kami sendiri dan memberi kami kesadaran akan dunia yang damai yang untuk pembangunannya kita semua harus senantiasa berusaha. Kemudian beliau berkata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan dengan datang ke sini saya merasakan bahwa bukti nyata dari pesan perdamaian, kasih sayang, dan persaudaraan yang disebarkan Jemaat Ahmadiyah di dunia ini terlihat dalam corak bahwa orang-orang dari lebih dari 100 negara berkumpul bagai satu karangan bunga yang harumnya pun saya rasakan sendiri. Dari Belgia, seorang jurnalis berkata, saya telah hadir di jalsah sebelumnya pula, namun tahun ini saya terkesan dengan pidato imam jemaat kepada kaum wanita, di mana kaum wanita didorong agar tidak hanya memperoleh ilmu agama, melainkan juga memperoleh ilmu duniawi dan maju dalam setiap bidang kehidupan di dunia.
Demikian pula dari Jepang, ada Nyonya Profesor Minesaki Hiroko yang telah menulis sebuah buku penelitian tentang Jemaat Ahmadiyah, dan untuk kepentingan ini beliau berkunjung ke Rabwah, Kadian, berbagai pusat jemaat lainnya. Pengetahuannya sangat mendalam. Beliau berkata, saya berjumpa dengan seorang pemuda Jerman di Jalsa. Ia baru saja berbaiat pada hari itu. Saya bertanya kepadanya apa yang mendorongnya untuk berbaiat. Ia berkata, suasana Jalsa, rasa persaudaraan, dan kasih sayang sama Ahmadi telah mengharuskan saya untuk berbaiat. Selain itu, beliau sangat memuji para panitia yang bertugas. Demikian pula Tuan Arsi yang adalah seorang dari Indonesia, tinggal di Yunani bersama istrinya yang merupakan seorang mu'alaf Yunani dan belum Ahmadi. Beliau berkata, ketika undangan Jalsah datang, saya berpikir ini adalah sebuah perjalanan rohani yang akan mendekatkan saya kepada Allah Ta'ala. Maka saya meninggalkan Yunani dan datang ke sini. Dan pidato-pidato khalifah meninggalkan kesan yang mendalam pada diri saya. Pelayanan yang diberikan oleh para panitia kepada orang-orang meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada saya. Tamu dari Latvia, Tuan Normundus, yang telah meraih gelar magister di bidang ilmu politik. Tesis penelitiannya adalah tentang kezaliman, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan terhadap Ahmadi di Pakistan. Beliau hadir di sini. Beliau berkata, pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya saya miliki tentang Islam dan Ahmadiyah, selama Jalsah berlangsung, semua pertanyaan saya mendapatkan jawaban. Kemudian, dalam delegasi Yunani terdapat seorang tamu wanita yang berkata, ini adalah pengalaman yang sangat indah. Setiap sukarelawan sangat ramah dan membantu para tamu. Pameran-pamerannya sangat bagus, terutama pameran Review of Religions tentang sejarah Islam. Saya ingin menghabiskan beberapa jam di sana. Beliau menyebutkan satu hal yang diterangkan kepadanya tentang peninggalan arkeologi. Setelah memberikan pujian ini, beliau berkata, ada satu hal yang tidak saya sukai, yaitu bahwa sebagian wanita tidak mengikuti cara berpakaian Islami, yakni pardah dengan baik, dan sebagian pria pun menunjukkan kelemahan dalam ghaddu basar atau menundukkan pandangan. Huzur bersabda, padahal saya telah memberikan peringatan khusus mengenai hal ini. Alhasil, kesan negatif pun harus kita dengar dan fikirkan untuk perbaikan diri kita. Oleh karena itu, mereka yang telah bertindak ceroboh harus ingat bahwa orang luar mengamati kita dengan sangat cermat dan kita tidak boleh memberi mereka kesempatan apapun yang dapat mencoreng gambaran sejati Islam, bahkan di saat pidato-pidato Jalsah. Saya juga telah membacakan kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam. Janganlah memberikan kesempatan kepada orang luar untuk mencela kita. Dari Polandia, ada Tuan Wojciech Lemontowiz. Nama-nama mereka agak sulit diucapkan. Bagaimanapun, beliau adalah seorang profesor hak asasi manusia dan juga pernah menjabat sebagai rektor universitas. Beliau mengajar ilmu hukum. Beliau berkata, saya sangat terkesan melihat pengelolaan acara dan untuk menggambarkan perasaan saya saat pertemuan dengan imam jemaat, saya tidak lagi memiliki kata-kata yang memadai. Secara pribadi, saya berbincang dengan beliau dan saya sangat terkesan.
Beliau berkata, apa yang telah saya pelajari di sini akan saya sampaikan kepada para mahasiswa saya agar mereka dapat mengetahui makna sejati dari ajaran-ajaran Islam. अब मैं अपने तलबा तक पहुंचाऊंगा ताकि उन्हें इस्लामी तालीमात के हकीकी मानी मालूम हों. Ini adalah beberapa peristiwa yang saya ambil, dan dari antaranya pun hanya beberapa yang telah saya sampaikan. Dari bagian pers dan media, sebagaimana telah saya sampaikan, liputan yang cukup besar telah diperoleh baik dari kantor pers jemaat maupun dari pers Inggris. Surat kabar terkemuka Inggris, The Times, telah menerbitkan beritanya di halaman depan. Begitu pula dari lembaga pers lainnya. Liputan media, artikel cetak berjumlah 16 dengan jumlah pembaca 10 juta. Program radio berjumlah 35, meningkat 10 dibandingkan tahun lalu. Program televisi berjumlah 6 dengan perkiraan jumlah penonton 720.000. Di media sosial terdapat 530.000 tayangan, sementara laporan media sosial jemaat UK pun terdapat laporan yang mencapai jumlah puluhan juta. Total liputan telah menjangkau 52.800.000 orang melalui pers dan media, dan sekitar 12 surat kabar serta saluran televisi yang berbeda telah meliputnya. Di antaranya terdapat saluran televisi nasional dan surat kabar yang terkemuka. Kesan-kesan para jurnalis. Seorang jurnalis perempuan berkata, setelah menyaksikan baiat pada hari terakhir, saya sangat terkesan. Mata saya berkaca-kaca karena haru. Ini adalah pemandangan yang belum pernah saya lihat di belahan dunia manapun. Dan saya berpikir bahwa tidak ada orang lain di dunia ini, atau siapapun yang lain, yang dapat menyelenggarakan pengalaman dan acara seperti ini. Pemandangan ini sungguh memukau, dan saya sepenuhnya sangat tersentuh olehnya. Demikian pula terdapat kesan-kesan dari banyak orang lainnya. MTA Afrika pun telah melakukan kerja yang luar biasa. 20 wartawan telah ikut serta di sini, dan mereka mengirimkan 157 laporan. Berita jalsah tersebut telah menjangkau lebih dari 63 juta rumah tangga. Jalsah selana ini di Afrika, siaran langsung jalsah telah disiarkan di lebih dari 18 saluran di Afrika. Pidato-pidato pun disiarkan, dan perkiraan jangkauan siaran mencapai lebih dari 35 juta orang. Berikut adalah kesan-kesan para pemirsa non-Ahmadi di Afrika. Tuan Pendeta George dari desa Tentafur, Sierra Leone, berkata, dari segi profesi, saya adalah seorang guru dan tinggal di desa Tentafur, Sierra Leone. Saya bukan seorang Muslim Ahmadi. Selama 3 hari jalsah salana Inggris, hal yang paling mengesankan bagi saya adalah kecintaan mendalam para Muslim Ahmadi kepada khilafat dan ungkapan perdamaian, cinta kasih, kesetiaan, serta penghormatan mereka kepada seluruh umat manusia dari negara manapun dan bagaimanapun latar belakangnya. Beliau berkata, pada hari Minggu saya seharusnya pergi ke gereja, namun saya memutuskan untuk pergi ke masjid guna menyaksikan baiat internasional. Dan apa yang saya saksikan di sana sama sekali berbeda dari bayangan saya. Kini saya memahami mengapa jemaat Muslim Ahmadiyah menyebar begitu pesat di seluruh dunia. Demikian pula terdapat banyak pendeta dan orang-orang terpelajar lainnya yang telah mengirimkan kesan-kesan mereka. Semoga Allah Ta'ala melanggengkan pengaruh-pengaruh positif dari jalsah ini pada seluruh anggota jemaat. Dan di samping itu juga, semoga Tuhan pun membimbing mereka serta menarik mereka menuju Islam yang sejati dan Ahmadiyah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر